बताना मुश्किल था, दोनों की धड़कन एक साथ चोर। Halo Indian lovers, netizen tercinta, bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga sehat selalu dan utang dilunaskan. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan kami untuk menceritakan sebuah film dengan kisah kehidupan, namun bukan sinetron Indosiar. Film berasal dari negara India yang latarnya diambil dari tahun 1930 dan film ini dirilis pada Desember 2022 dengan judul Kola. Film ini dibintangi oleh wanita cantik Dialah Pripti Himri yang berperan sebagai Kola Manjusri. Film mengisahkan seorang anak yang memiliki obsesi menjadi maestro musik terkenal, di mana impian ini adalah tekanan dari ibunya agar mengikuti jejak ayahnya, sang maestro. Saat lahir, Kola merupakan anak kembar, namun saudara laki-lakinya meninggal saat dilahirkan. Kola yang terpaksa mengikuti obsesi atau kemauan keras ibunya, dia begitu tertekan dan kurang kasih sayang di masa kecil hingga dewasa. Bayang-bayang masa lalu itu begitu kuat bercokol di dalam pikiran dan hati Kola. Mampukah Kola meraih sukses dan melepaskan mental dan pikirannya dari bayangan masa lalunya dengan merasakan indahnya belayan gelap malam dan sentuhan sang salju? Mari ikuti kisahnya. Thank you. गोल्डन विनाइल के लिए बहुत मुबारक दीदी। Film diawali dengan diperlihatkan seorang gadis yang bernama Kola Manjusri, yang mana dia sedang berada di puncak karir sebagai penyanyi dengan menyabet gelar Golden Vinyl Award. Kemudian para awak media melakukan jumpa pers dengan Kola. Saat wartawan menanyakan tentang anak laki-laki ibunya, terlihat pertanyaan ini begitu mengganggu pikirannya. कुछ 9 साल पहले अपने बेटे को भी लॉन्च करने आई थी। उनका कोई बेटा नहीं है। नहीं। Setelah jumpa pers, Kola akan melakukan sesi foto. Sebelum itu dia menelpon ibunya, namun terlihat tak mendapat tanggapan dari sang ibu. आज का अखबार देखा माँ? Selesai melakukan sesi foto, Kola melihat-lihat penghargaan yang diraihnya dan nampak bayangan masa lalu itu kembali menghantuinya. मेरा है। चोर। Atas kejadian ini, Kola mendapat penanganan dari seorang dokter yang bernama Dr. Banerjee. Namun dokter tak mendapati sakit fisik pada Kola. Kemudian Kola diminta tenang, rileks dan tidak berpikir yang berat-berat. Di sini juga diceritakan bahwa Kola tidak bisa atau trauma dengan minuman susu. इतनी अच्छी गाय का है गाय ना गरम दूध में दूध थोड़ा- नहीं। दीदी दूध नहीं पीती। डोंट वरी, शी इज फाइन। मेरा दूसरा बच्चा पहले Kisah kembali ke masa lalu di suatu tempat yang bernama Himachal. Terlihat seorang ibu yang bernama Urmila Manjusri. Dia melahirkan 2 bayi kembar, namun bayi laki-lakinya tak bisa diselamatkan. Menurut dokter, bayi kembar ini yang kuat adalah bayi dengan kelamin perempuan. Kemudian bayi perempuan yang selamat ini diberi nama Kola. क्या सोचा है? कला। Berpindah ke masa kecil Kola, yang mana dia tinggal hanya berdua bersama ibunya. Kola dididik untuk menjadi maestro musik seperti ayahnya. Didikan ini adalah impian ibunya untuk menjadikan Kola sebagai pemusik terkenal atau seorang maestro. पंडित लगना चाहिए। Berlanjut ke Kola masa remaja, dia terus dididik dan digembleng untuk menjadi seorang maestro musik. Setiap hari dia harus menghabiskan waktu selama 8 jam untuk berlatih. Hari itu dia dipersiapkan untuk tampil di depan seorang maestro musik yang bernama Mansur Khan. Rencananya pertunjukan itu akan dilaksanakan lusa di daerah Solan. Saat Kola dan ibunya berlatih dengan kecapi, terlihat ibunya kecewa atas hasil latihan hari itu. Kemudian ibunya menghentikan latihan dan terlihat kata-kata ibunya yang begitu memojokkan Kola. The least you can do is work hard. Kecantikan nol, kemampuan nol, bakat nol, dan kerja keras pun tak mampu dia lakukan. Hari itu Kola dipaksa keluar rumah dan tidur di luar dengan udara yang begitu dingin dan bersalju. Hari yang ditunggu pun tiba. Kola yang didampingi ibunya bersiap tampil dan terlihat ketegangan di wajahnya. Hari itu juga akan ada penampilan dari Jagan Batwal, seorang penyanyi pria lokal dari Solan. Di awal ibunya keberatan, namun setelah dijelaskan, beliau memahaminya. कह दिया सुन लेंगे, आपको कैसे ना कर सकते। बात है वही गाना सीखा है तुम्हारे सामने गाने। Dan tibalah saat Kola bernyanyi.
Usai bernyanyi terdengar tepuk tangan para penonton dan Pak Mansur sang maestro serta pujian darinya. तुम्हारी माँ की आवाज की मिठास। Namun, ibunya tetap tak puas dan terlihat kecewa dengan penampilan putrinya. Tak lama kemudian Jagan pun tiba. Saat Jagan bernyanyi, terlihat ibunya begitu takjub dan kagum. Terlihat tekanan batin dalam diri Kola. Dan saat nyanyian itu berakhir terdengar riuh rendah sorak-sorai dari ibunya dan para penonton. Di sana terlihat ibunya terang-terangan membandingkan Kola dan Jagan atas kualitas suaranya. उस लड़के की तरह। Terlihat jeritan hati dari diri Kola, namun Pak Mansur berusaha meredamnya. अलग है वो अलग है, तुलना क्यों करती हो? Kembali ke rumah Kola, terlihat ibunya, kemudian disusul Jagan. Terlihat kepedihan di wajah Kola. Di sini Kola diminta menyiapkan susu untuk Jagan. Terlihat Kola dengan berat menyiapkannya. Saat Jagan bercerita bahwa ibunya memberitahu Kola bahwa dia juga bernyanyi, Kola penasaran apa yang dikatakan ibunya. Jagan berkata bahwa Kola akan mengiringi Jagan bernyanyi dengan kecapi. Terlihat kesedihan lagi dalam diri Kola dan dia pun pergi. क्यों आए हो? Kemudian hari itu Jagan terkena demam dan terlihat kasih sayang berlebihan pada Jagan dari ibu Kola. इसमें मर्क्यूरी है, इसकी आवाज जा सकती है। Kisah berlanjut di satu malam di sebuah kapal. Chandan, seorang penyanyi terkenal, sedang bernyanyi. Di sana ada Kola, ibunya dan juga Jagan. Saat Kola menyahuti nyanyian itu, terlihat ibunya menghentikannya dan meminta Jagan melanjutkan nyanyian. Kembali terlihat kesedihan pada Kola yang begitu terasa. Kembali ke rumah Kola, seperti biasa dia sajikan susu minuman dan bukan susu yang lain untuk Jagan. Saat Kola berjalan ke ruangan, dia dengar percakapan ibunya di kamar dengan Chandan Sanyal, sang penyanyi terkenal. Kola yang penasaran mengintip dari luar dan terlihat kemanjaan di kamar itu. Kemudian Kola dengan kesedihan dan semua kegundahannya duduk di pinggir sungai. Tak lama datang Jagan menemaninya. Dengan polos, Kola menanyakan kenapa ibunya melakukan itu dengan Sanyal. Jagan dengan entengnya mengatakan bahwa yang dilakukan ibunya adalah untuk Jagan, yang mana ibunya ingin menjadikan Jagan penyanyi terkenal dan dia akan berkesempatan untuk bekerja sama dengan komposer terkenal yaitu Pak Suman Kumar. Dengan harapan mendapat penghargaan Golden Record serta terkenal ke seluruh negeri. Kola pun memimpikan hal yang sama dan dia berjanji akan mewujudkan impian ibunya. सुनहरा अवार्ड चाहिए, मैं लाके को जो वो सुनहरा, मुझे भी चाहिए ये सब. Sampai sini mulai terlihat bahwa Kola benar-benar hancur perasaan, mental, dan jiwanya. Kembali ke Kola dengan ibunya, hari itu dilakukan persiapan untuk tampil di depan para pembesar industri musik. Saat Kola sedang berbincang dengan ibunya, Kola menanyakan apakah Kola akan tampil, namun ibunya menyampaikan bahwa hanya wanita spesial yang akan tampil. पता है कैसी लड़कियां गाती है? Berlanjut saat membicarakan pernikahan yang mana wanita akan pergi bersama suaminya dan pria akan bersama ibunya. Kola yang begitu sayang pada ibunya mengutarakan ide agar dia menikah saja dengan Jagan, karena Jagan ini adalah saudara angkat, sehingga mereka akan tinggal bertiga di rumah bersama-sama. Terlihat ibu Kola marah dan tak mungkin itu terjadi karena Jagan adalah saudara laki-lakinya. Kemudian kesedihan, tekanan pada diri Kola kembali terlihat. Disgusting. Tibalah di acara para pembesar dunia musik, terlihat Jagan disambut dengan baik. Kola di tempat itu nampak begitu kesepian dan tertekan. Datanglah ibunya meminta agar Kola menyiapkan susu hangat untuk Jagan. Kemudian Kola pergi. जाओ उसके लिए दूध लेके आओ. Saat Kola membawa susu itu, terlihat Sanyal sendirian. Kemudian Kola berusaha merayunya. Di sana Kola sempat berusaha mempengaruhi Sanyal. You're going to regret it. Kemudian terdengar sayup-sayup nyanyian itu. Kola mengiringi dengan kecapinya. Saat nyanyian itu terus terdengar, tiba-tiba Jagan tak mampu lagi bernyanyi. Segera ibunya memanggil dokter dan mengistirahatkannya. Terlihat Sanyal panik berdiskusi dengan ibu Kola. Kemudian terdengar sayup-sayup indahnya suara Kola. Kola terus bernyanyi disaksikan para pembesar musik dan terlihat Pak Suman Kumar, komposer terkenal di tempat itu.
Selesai nyanyian itu, tepuk tangan meriah dari para tamu pun bergelora. Namun yang masih mengganjal dari Kola adalah ibunya yang tak nampak ikut menyambut di sana. Kemudian mereka bertiga pulang. Terlihat kesedihan, kepedihan pada diri dan wajah Kola. Malam itu Pak Suman Kumar datang ke rumah Kola. Mereka bertiga terlibat perbincangan hangat, namun Kola hanya memandangi dari kejauhan. Saat Pak Kumar akan pergi, nampak Kola meminta agar Pak Kumar menginap saja karena cuaca bersalju dan sudah larut malam. रुकने के लिए बोल सकते हैं माँ? It's snowing. Ibunya pun menyetujui ide Kola. Malam hari cuaca begitu dingin, Pak Kumar terlihat merokok sampurna di luar. Dengan persiapan matang, bergaun selimut malam, Kola mengikuti koreo ibunya. Kemudian saat Kola masuk, Jagan memanggilnya. Jagan terlihat sedih karena suaranya masih belum pulih. Kemudian Jagan berpesan akan pergi sekarang dan dia pun pergi. जी मैं पहुंच जाऊंगी. गुड. Keesokan harinya nampak Pak Kumar dengan Kola begitu dekat. Dia diberitahu bahwa rekaman 3 hari lagi akan dimulai. Pak Kumar juga berpesan jangan merokok kayak yang punya channel ini ya. Kemudian Pak Kumar berpamitan. Believe in yourself. Saat itu ibunya memandang dengan sangat sinis pada Kola dan masih terus memojokkan Kola dengan kata-kata yang sangat menyayat hati. के लिए उसने कभी मेहनत नहीं, हमेशा दूसरों का हड़प लेती है. Saat di rumah, Kola melihat pertanda yang ganjil. Kemudian dia berlari mencari Jagan. Saat Kola terus berlari, tiba-tiba dia dikagetkan dengan Jagan yang telah tewas tergantung di sebuah pohon. Terlihat Kola panik dan ketakutan. Di rumah itu, ibu Kola terlihat begitu sedih. Saat selesai prosesi pemakaman Jagan, Kola pamitan untuk ke Kalkuta. Namun ibunya menyampaikan agar Kola jangan kembali karena rumah itu tak pantas untuk wanita simpanan. Seketika Kola yang sudah tak tahan bertanya balik kenapa ibunya di situ, karena ibunya juga simpanan Pak Sanyal. Ibunya terlihat antara iku, marah dan sadar, kemudian mereka pun pergi. Sorry mama. Berpindah ke Kalkuta di mana Kola sudah begitu terkenal dengan pencapaian-pencapaian yang besar dari menyanyi. Hari itu datanglah Pak Kumar menemui manajer Kola. Saat Kola diminta menemuinya, dia tak bersedia karena terlihat begitu kalut dan depresi. Pak Kumar pun pergi dengan perasaan kecewa. Lightning trunk call to Mrs. Urmila Manjushri. Kemudian Kola berusaha menelpon ibunya. Saat telepon tersambung, Kola berusaha menceritakan bahwa ada sesuatu yang bermasalah pada jiwanya. Belum selesai telepon itu, ibunya sudah menutupnya. Hari itu di sebuah tempat Kola ditemui oleh Pak Kumar. Pak Kumar merasa sebel dengan Kola karena terus menghindar. Dia juga menceritakan bahwa dia di posisi saat ini adalah karena Suman Kumar, yang seharusnya di sana adalah Jagan dan bukan Kola. Kembali terlihat Kola teringat masa lalu itu dan jiwanya semakin terguncang. Berlanjut di ruang rekaman, Kola begitu tertekan dan terbayang akan masa lalunya. Saat rekaman dimulai, terlihat Kola tidak fokus dan menjiwai. Rekaman itu sampai diulang belasan kali. Saat Pak Kumar sudah jenuh, Pak Kumar meminta Kola istirahat sejenak. Kemudian terlihat Kola santai di pinggir sungai. Dan disusul Pak Kumar. Pak Kumar mengatakan bahwa dia sejujurnya belum siap. Namun dengan memelas, Kola mengatakan, saya sudah siap. Diakhiri dengan tepukan Pak Kumar. Sebuah adegan pemersatu bangsa ala-ala ini pun terjadi. Kemudian terlihat Kola sedang mengelap ingus-ingus di wajahnya. Kemudian rekaman dimulai. Terlihat Kola mulai mampu mengendalikan diri. Saat mereka bertiga di kamar, kemudian diminta bubar dan Kola diminta tinggal. Saya yakin di sini pikiran kita semuanya sama. Terlihat kesuksesan lagu yang dibawakan Kola di film itu. Dan terlihat Kola mengirimkan tanda mata ke rumah ibunya. Tak lama kemudian Kola bertemu dengan seorang wanita komposer. Terlihat Kola ingin diberi kesempatan menyanyikan lagunya. Dan tibalah Pak Kumar. Terlihat Pak Kumar ingin sekali membatasi pergerakan Kola. Kola juga curhat pada salah satu kawannya atas kondisinya saat itu. Kawan laki-lakinya itu menyarankan agar menolak setiap pelecehan dari Pak Kumar. Dan dia berusaha menasihati Kola.
Berpindah ke acara perayaan 60 tahun Pak Kumar sekaligus kesuksesan filmnya, terlihat rokok dinyalakan. Para wartawan hadir memenuhi tempat itu. Kola menjadi pusat perhatian. Saat Kola hendak keluar, tiba-tiba dia diburu wartawan dan tak lama bayangan Jagan merasuk ke pikirannya. Terlihat kesedihan dan trauma mendalam akan sikap ibunya. सिर्फ आवाज ही तो गई थी, जान क्यों ली? खुश है मेरे ख्वाब। Berpindah ke tempat komposer Kola yang baru, Kola bersiap melantunkan lagu di rekaman itu. Kola sempat diminta menunda rekaman saat terlihat begitu ketakutan dan tertekan. Kemudian, Kola memaksa memulai rekaman itu. Namun Kola malah tak mampu mendengar apapun. Terlihat dia merasakan salju, hawa dingin, dan bayang-bayang masa lalunya. Kola terlihat panik dan bingung. Kemudian dia pun pergi. Manajernya segera menyusul. Terlihat Kola berbicara sesuatu yang tak diketahuinya. Dan terdengar viralnya wawancara yang aneh dari Kola. फिल्म जगत से मशहूर गायिका कला मंजूश्री जी का जो अब तू जी रही है, माँ तो अब भी नहीं है। Saat itu ibunya juga mendengar kata-kata Kola dari radio. Terlihat ibunya tersentuh. Saat akan menelpon, ibunya membatalkan. Mungkin ibunya masih memiliki ego yang tinggi saat ini. डॉक्टर गोयनका, प्लीज जल्दी आ जाइए। Segera manajernya menelpon Dokter Gunka dan menceritakan apa yang terjadi. Terlihat Kola menangis tanpa ada yang tahu penyebabnya. Kemudian manajernya mengambilkan Kola air minum. Saat ini kondisi Kola masih sangat tidak stabil. Dengan bayang-bayang masa lalu dan kecamuk dalam diri. Segera Kola Gunka menelpon ibunya. Dia coba ceritakan kondisi Kola. Namun mungkin sinyal telepon lagi sulit. Suara ini agak tersendat-sendat. बेटी हेलो हेलो Setelah informasi itu diterima oleh Urmila Manjusri atau ibunya Kola, terlihat wanita ini masih merenungi apa yang disampaikan Kola dan dia pergi ke Kalkuta, tempat Kola berada. Sesampainya di Kalkuta, ibunya ditemui dokter dan terlihat ambulans bersiap. Saat ini Kola akan dibawa ke rumah sakit jiwa untuk penanganan. Terlihat ibunya menolak dan meminta agar Kola dibawa pulang. Saat Urmila menuju kamar Kola dan dokter ini terus menjelaskan, namun ibunya tak peduli. Saat pintu itu dibuka, tiba-tiba terlihat Kola sudah tewas. jeritan, tangisan, ratapan, penyesalan, umpatan, usaha, himbauan, dan segalanya sudah tak mampu membangunkan Kola. Diakhiri dengan persiapan pemakaman Kola, film pun usai. Film ini kita belajar bahwa kesehatan mental tak kalah penting dalam kehidupan. Perlakukan dan pastikan masa kecil terutama anak-anak terjauhkan dari bully dan tindakan-tindakan toksik dari para orang tua. Ingat, anak adalah aset masa depan penerus bangsa. Dengan kegembiraan atas pengalaman dari film ini, kami segenap kru pamit undur diri dan semoga dengan kegembiraan atas pengalaman dari film ini, kami segenap kru pamit undur dan semoga kita diberi selalu kesekatan. Dan semoga kita semoga kita diberi selalu kesehatan. Goodbye dan sampai jumpa di film-film selanjutnya.